Halo semuanya, kembali lagi dengan sharing session rakyat biasa dengan gua Raden Nuril dan sebelah gua udah ada Akbar Fadila. Akbar Fadil. Nah, Akbar Fadila ini adalah mahasiswa semester 6 ya teman-teman. Mahasiswa semester 6, namanya mahasiswa masih belajar kan. Dia adalah mahasiswa jurusan psikologi. Psikologi apa psikologi nih? Psikologi. Psikologi, oke. Oke, gue mau nanya Bar, sebagai Gen Z yang gue bukan gak percaya psikolog, cuman gue gak pernah ke psikolog karena gue gak ngerti kenapa gue harus psikolog. Gue masih penasaran, makanya gue ngajak lu ngobrol di sini. Boleh, Oke, boleh. thank you, Bar. Gue mau nanya pertama alasan lu. Dari banyaknya jurusan, Bar, Oke. di perkuliahan, kenapa lu ngambil jurusan psikologi? Ya, gue awalnya nih nggak kepikiran real buat Oke. kuliah nih. Hmm. Ya, terus saya lihat-lihat di Google kan, psikologi nih. Ya, tertarik aja gue. Terus setelah gue dalamin berapa semester gitu, ya makin tertarik nih gue karena kata-kata Gen Z zaman sekarang kan juga, lu kenapa psikologi ya? Berobat jalan. Oke. Ya, tapi gue nggak berobat jalan real. Gue Oke. cuma belajar aja dulu. Dan apalagi kan prospek kerjanya kedepannya luas juga kan, gitu. Oh, tuh. Oh, tapi ya berarti ada dong. Orang yang masuk psikologi emang sengaja buat berobat jalan. Ya ada. Gue masih nggak ngerti arti kata berobat jalan tuh kayak gimana. Ya misalnya lu punya masalah mental nih. Iya, lu sambil punya masalah itu, lu sambil menyelesain sendiri gitu loh. Oh, oke. Oh, Di jatuhnya psikologi itu. jatuhnya dia memperbaiki diri sendiri dengan cara belajar Belajar psikologi. psikologi, Oh, ya. oke. Baru tahu gue. Gue juga. Lu baru tahu juga. Iya. Oke, wajar sih. Namanya juga masih belajar ya teman-teman. Nah, nanti masalah psikologi kan. Itu masalah alasan. Berarti lu kagak bukan kayak orang-orang yang lu masuk jurusan psikologi itu karena ada teman gue di situ. Oh enggak, gue enggak. Berarti emang Gue dari ingin dari diri gue sendiri sih, Ril. berarti emang dari kemauan pribadi Iya, aja ya. setelah gue belajar tuh, wah gila prospek kerjanya Ril. Oh, Luas gitu. luas banget ya. Tapi iya sih. HRD itu termasuk psikolog ya? Masuk. Oh, berarti kalau lu masuk jurusan psikolog lu bisa jadi HRD tuh ya? Bisa jadi hari ini. Nah, setelah gue masih nggak ngerti perbedaan antara psikolog sama psikiater. Oke. Kalau psikolog tuh ya lu lulusan S1, S2, S3-nya itu ya psikolog tuh, yang S1-nya tapi psikolog. Nah, kalau yang psikiater, kalau pengetahuan gue nih, Iya. ya lu S1-nya kedokteran, baru lu ngambil jurusan lagi tuh ke profesi namanya psikiatri Oh, psikiatri. gitu. Berarti kalau lu kuliah, Pengetahuan gue nih ya. berarti lu kalau misalnya kuliah psikiater, itu jatuhnya dokter biasa doang, terus abis itu ngambil kejurusan gitu? Iya gitu. Yang terdokter ya? Ah, bentar. Kalau dokter berarti psikiater itu yang ngasih obat? Iya betul. Oh, berarti kalau Betul, psikolog, betul. bener? Berarti kalau psikolog tuh nggak ngasih obat? Iya, enggak ngasih dia. Nggak ngasih. Nggak ngasih. Nah, karena gue belum pernah, tadi kan dari awal gue bilang kan, gue belum pernah ke psikolog sama sekali segala macam kan. Kalau misalnya suatu saat gue mau datang ke psikolog, nah kalau di psikolog itu gue ngapain aja di psikolog tuh? Iya, ya awalnya lu datang nih. Iya, lu ya pasti nggak mungkin lu ke psikolog tiba-tiba datang sih kalau menurut gue ya. Iya Kalau sih. menurut gue pasti Iya, lu benar. punya keluhan tersendiri. Nah, lu ceritain nih keluhan lu apa. Oke. Tuh yang penting menurut gue ya lu jujur aja Jujur aja sama ke psikolognya. Karena kan pasti dia punya kode etik tersendiri yang nggak mungkin aib lu gue sebar kan. Ah, iya sih benar. Ya mungkin lu besok-besok coba ke sana. Oke. Berarti beda nggak sih? Berarti sebenarnya kalau tadi lu bilang kayak gitu, kegiatannya hampir sama kayak kalau misalnya kita ngobrol sama teman gak sih? Ada bedanya nggak tuh? Ya kalau menurut gue ya lu lebih enak ke psikolog ya. Kenapa? Ya karena lu pertama nih tatap muka, ya walaupun sama temen juga bisa langsung nih ketemu langsung. Tapi kan ada juga temen lu yang ngejudge lu nih ketika lu lagi ngomong tapi lu disalahin. Nah kan kalau psikolog tuh nggak bisa ngejudge seseorang gitu. Jadi psikolog tuh menurut gua mendengarkan dulu apa yang lu rasain gitu. Berarti sebenarnya ya kalau misalnya gue boleh garis bawahi, psikolog itu adalah seorang pendengar yang baik. Ya. Oke.
Itu harus tuh. Iya harus. Sebagai orang yang storytelling banget kayak gue tuh jarang dengar sebenarnya. Gue lebih suka cerita dibandingkan denger. Kira-kira gue bisa nggak jadi seorang psikolog? Iya kalau menurut gua ya setelah gua kenal lu nih baru-baru ini Iya. ya menurut gua lu nggak bisa sih jadi psikolog. Waduh, ngapa tuh anjir? Tiba-tiba langsung dijudge kayak gitu gue. Iya karena menurut gua lu sering ngejudge orang juga sih Ril. Kayak Oh. orang nih lagi cerita sama lu nih, lu langsung ngejudge kayak ya nggak sopan lah gitu, Oh. langsung kayak Oh, itu salah ya? Gue gak tahu. so tahu ya itu Iya. menurut gua nggak bisa lu. Ya, sorry Karena kan masalah dia sama lu juga belum tentu sama. sama. Ya. Siapa tahu lebih berat dari masalah dia gitu. Bener juga sih, bener sih. Emang bener. Iya bener sih. Nah, psikolog tuh dia bisa, kalau boleh jujur, berarti kan kalau gue garis bawah ini, psikolog ini dia ngebenerin jiwa kita nggak sih? Gimana tuh maksudnya? Iya, maksudnya kayak kan jiwa-jiwa gen Z zaman sekarang kan bermasalah tuh ya. Kayak misalnya apa namanya? Dia itu kadang-kadang depresi segala macam, terus kesehatan mental dia terganggu gara-gara tekanan dari bosnya segala macam gitu. Itu bisa juga tuh. Bisa. Iya. Menurut lu itu harus apa enggak? Gimana? Orang-orang yang depresi itu harus ke psikolog apa enggak? Ya menurut gua kalau udah tingkatnya udah parah banget, ya itu harus. Contoh yang Harus disebut ke- parah tuh kayak gimana? Ya lu sampai ya hilang arah lah, lu depresi nih. Apa yang harus lu lakuin gitu. Lu bingung nih mau kemana gitu. Lu nggak punya temen, nggak punya siapa-siapa kan. Dia jalannya ya ke psikolog. Tuh. Berarti emang kalau misalnya orang depresi gitu lebih baik ke psikolog ya? Iya Dibandingkan benar. teman. Dibandingkan teman belum tentu bener. Iya juga sih, karena kan kalau temen kan cuma berdasarkan pengalaman doang kan. Iya. Dia nggak punya ilmu untuk membenarkan hal itu kan. Iya. Dia nggak belajar hal itu kayak lo. Iya betul. Lalu bilang hilang arah. Ini udah berasa kayak orang putus cinta nggak sih? Iya bener Ril. Bener. Nah, Putus cinta tuh. gue tuh ada momen gini. Lu putus cinta? Bukan gue. Lu? Bukan gue. Gue punya teman, adik kelas gue. Gue juga punya teman. Iya sih, kita sama punya teman. Nah, teman gue ini cewek dia. Dia kayak merasa udah, aduh gue kayak nggak bisa deh. Masalah percintaan ini gue udah nggak mau lagi itu. Kayak dia udah menjudge diri tuh, gue nggak mau pacaran lagi, gue nggak mau jatuh cinta lagi sama orang karena gue takut dikecewain. Nah, ciri-ciri orang kayak gitu, menurut lu kalau misalnya lu udah bisa benerin orang nggak sih yang kayak gitu-gitu tuh? Untuk lu yang sekarang semester 6? Benerin gimana nih maksudnya? Iya, maksudnya kayak tadi kan dia udah nggak percaya sama cinta lagi segala macam nih. Lu udah bisa ngembaliin dia untuk percaya sama cinta lagi nggak sih? Sebenarnya sih gue cuma ngebantu aja Ril. Ngebantu. Jembatani lah. Nah itu balik lagi ke diri dia masing-masing. Setidaknya gue sebagai ya orang yang paham lah gitu. Ya mengingatkan apa yang harus dia lakukan gitu. Jangan sampai dia ngerasa kayak nggak pantas nih dicintain. Nah, iya sih. Dia sih bukan nggak pantas dicintain, dia lebih karena kecewa dengan cinta karena kalau dia cinta itu beberapa kali dia tuh kayak diselingkuhin segala macam gitu. Tapi menurut gue Ril, lu harus dengerin ceritanya dia dulu kenapa dia bisa ngerasa kayak gitu. Gitu. Nah dari situ lu bisa tahu nih penyebab-penyebabnya dan lu juga bisa tahu apa yang harus dilakukan. Sebenarnya dia tuh mungkin ya dia butuh cerita aja sih. Iya, maksudnya dia cuma butuh cerita doang, nggak butuh dapat tanggapan yang lain kan? Iya. Cuma butuh denger gitu ya. Denger doang. Nah, sebagai orang yang belajar psikolog, lo udah pernah ketemu psikolognya langsung apa belum? Iya, kalau gua waktu itu pernah ketemu langsung. Udah pernah? Udah pernah. Cuman gua ada tugas aja waktu itu. Oh, tugas aja. Tugas buat wawancara psikologi. Nah, lu pernah nanya nggak apa kasus-kasus yang paling aneh ditanganin sama orang itu? Menurut gua ada sih yang aneh. Apa tuh? Nih gua ceritain gak sih? Ya, gue nggak tahu menurut lu gimana? Baik apa enggak tuh? Nggak baik sih. Nggak baik ya? Iya. Ya, udah sih bahaya sih kalau itu udah. Samarin. Samarin tuh. Masalahnya, lu ke psikolog bang. Gue datang nih ke psikolog, bilang nih, Bu punya saya nggak berdiri. Oh, berarti apa yang harus saya lakukan? Masa iya tuh psikolog bantuin berdiriin? Kan ya kagak mungkin bang. Iya juga sih, tapi ya udahlah biarin lah. Ya itu aneh. Iya sih, itu benar. Itu aneh banget sih. Gua nggak tahu, tapi emang saat itu nggak sih kalau orang-orang datang ke psikolog tuh
Iya, tapi ini aneh, real. Aneh. Aneh banget. Berarti iya, sebenarnya kalau dari gambaran tadi kita udah dapat garis besar sih kayak emang orang-orang yang datang ke psikolog tuh orang-orang sakit sih, bener ya? Enggak juga sih. Enggak juga. Enggak juga. Belum Nggak tentu juga. dia sakit. Oh, Real. belum tentu ya. Mm-mm. Kita juga nggak bisa ngejudge orang itu sakit apa enggak. Hmm. Karena kan ngerasain dia. Iya, iya juga sih. Nah, gue penasaran sama yang namanya trauma. Orang itu bisa sembuh nggak dari trauma? Anggap nih, gue takut ketinggian. Kayak temen gue ini kan, Fahri itu dia takut ketinggian. Nah, Kira-kira bisa sembuh nggak tuh? bisa. Bisa. Bisa datang ke psikolog juga bisa. Iya. Itu ada terapinya. Terapinya. Dia Kayak fobia gitu, real. Hmm. Jadi lu fobia ketinggian nih. Nah, itu akan diterapi, tapi nggak sekali langsung lu bisa. Tergantung lu cepat tanggapnya gitu. Itu harus step by step. Bisa Harus tuh. naik bengkel lagi. Gitu. Iya sih. Iya, paling lu jalan di jalan kaca tapi tinggi dulu. Ada step-stepnya lah pokoknya, real. Gitu. Sampai dong. Iya. Oke. Nah, terakhir nih gue mau nanya nih. Tes MBTI di internet itu kan diagnosa pribadi kan sebenarnya kan. Nah, gue tuh pernah tes MBTI di pakai via internet gitulah, kayak dari web gitu. Nah, hasilnya itu adalah INTJ. Dari web. Iya, dari web. Oh, dari web. Iya. Internet ya? Internet. Ah. Hasilnya tuh INTJ. Oh. Itu apaan tuh? Gue nggak ngerti tuh. Lu nggak tahu INTJ? Gue nggak tahu tuh. Apaan tuh? Sepengetahuan gue nih, Iya. INTJ tuh lu orangnya yang visioner, Visioner. punya perencanaan ke depannya, prospek ke depannya yang gimana gitu. Berarti sebenarnya gue orang yang kalau misalnya kenapa-napa tuh mikirinnya jangka panjang kan, berarti bukan jangka pendek. Iya, betul. Oke. Pikir jauh lah ke depannya lu. Nah, terakhir nih simpulannya aja. Berarti Gen Z sekarang itu Gen Z zaman sekarang. Ya Gen Z zaman sekarang sih, sorry. Gen Z itu menurut lu harus ke psikolog apa enggak? Menurut gua Iya, harus. harus Sesekali nggak apa-apa, walaupun lu nggak punya masalah, lu juga boleh main-main ke psikolog juga. main-main doang. Tapi bayar juga ya. Ya bayar. Iya sih, oke. Ya gitu. Harus sih. Ya lu bisa sharing lah pengalaman lu. Ya misalnya temen lu nggak mau ke psikolog, nah tapi ceritanya ke lu, nah lu Iya. bisa cerita juga ke psikolog gitu. Oh, berarti kita ke psikolog pun bisa bantuin temen kita, tapi Iya. pakai POV dia kan? Iya. Kayak gue cuma bantuin doang nih, menerjemahkan. Jembatani lah Jembatani gitu ya. Mungkin psikolog takut diapa-apain gitu. Oh, emang ada yang kayak gitu? Ada yang kayak Wah, gitu. iya sih. Berpikiran makanya nggak mau, takut Iya dikata gangguan jiwa nih. Oh, iya sih. Kan belum tentu. ODGJ tuh ke psikolog? Apa enggak? Maksudnya gimana? Iya, kalau orang ODGJ tuh harus ke psikolog, apa bisa ke psikolog apa enggak? Kalau menurut gue ya ODGJ tuh sebenarnya bisa sembuh juga, Bisa real. sembuh juga. Iya, Cuman mungkin agak lama kali ya. agak ada terapi-terapinya juga. Ada terapinya. Iya gitu. Oke. Nah, berarti untuk kalian semua sebagai Gen Z, lebih baik kita ke psikolog untuk membersihkan jiwa-jiwa kita ya, Bang? Iya, Oke, betul. betul. Oke, menarik sih buat kalian semua yang emang merasa Gen Z. Nggak mesti Gen Z juga sih, yang merasa jiwa kalian terganggu, entah itu depresi atau apapun segala macam, coba kali-kali main ke psikolog terdekat. Buat tahu apa masalahnya. Siapa tahu emang masalah itu bukan dari luar, tapi dari diri kita sendiri. Iya, benar. Betul. Biar apa? Biar kerjaan kalian ke depannya itu Hubungan sama pacar, mungkin kita nggak tahu ya, sama pasangan kalian tuh. sama orang-orang juga. Iya, teman. sama orang-orang lain itu juga jadi harmonis kan. Iya, betul. Berarti sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya, kasus-kasus apa namanya? Kasus-kasus orang Hilang. bukan, sorry. Kasus-kasus orang pernikahan gitu bisa juga ke psikolog nggak sih? Iya, benar. Bisa juga ya? Itu sebenarnya sebelum pernikahan lu kayak ada tesnya sih menurut gua. Oh, ada tesnya. Iya. Harusnya apa emang ada? Kayaknya ada. Kayaknya ada. Iya. Oh. Yang gue tahu soalnya kalau misalnya emang kita nikah itu ada trainingnya gitu, training selama sebulan. Jadi kita emang diajarin kan? Jari nikah. Iya, diajarin cara berumah tangga yang baik, belajar fikihnya lah. Iya, gitu. Jadi wajib. Oke, itu dia bincang-bincang santai dengan Akbar Fadlia sebagai seorang mahasiswa semester 6 jurusan psikologi. Thank you banget Bar, udah ngasih tahu gue apa itu psikolog. Sekarang gue udah mulai tahu nih, dan kayaknya gue udah mulai kepikiran buat ke psikolog sih. Dan gue saranin buat kalian juga sebagai orang yang merasa punya gangguan dalam jiwa kan, bukan berarti ODGJ ya. Iya. Itu mending psikolog biar jiwa kita
teratur, biar jiwa kita bersih dan terarah gitu. Oke, thank you Bar. Terima kasih semuanya. Dah, dadah.